Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Para hadirin sidang ahli kuliah subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada subuh kali ini masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas di pagi atau subuh menjelang pagi menjelang siang pada saat ini, di mana insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengulas atau mengkaji berbagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas surat Ali Imran ayat 164, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad mannallahu, sungguh Allah telah memberikan karunia atau anugerah, alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, idz ba'asa fihim rasulan, ketika Allah mengutus seorang rasul yaitu Muhammad, min anfusihim, ya di tengah-tengah mereka, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah. Wa in kanu, meskipun min qablu, sebelumnya, lafi dhalalim mubin, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itu arti secara harfiah yang ada pada surat Ali Imran ayat 164. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad mannallahu, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan, memberikan karunia. Menurut para ahli tafsir, yang disebut dengan manna atau minnah itu yang pertama bisa berarti an-ni'mah wal ibdal, jadi kenikmatan dan keutamaan. Jadi manna itu fiilnya,
kalau masdarnya minnah itu adalah merupakan kenikmatan dan juga al-ibdol, keutamaan. Menurut sebagian ahli tafsir lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manna atau minnah itu adalah an-ni'mah al-wathiqah, yaitu kenikmatan yang banyak atau anugerah yang sangat besar. Dan juga bisa diartikan manna atau minnah itu adalah an-ni'mah la rogbata wala an-ni'mah la da'wata wala rogbata. Jadi anugerah atau kenikmatan atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang memang kita tidak pernah memohon, tidak pernah meminta kepadanya. Jadi minnah itu bisa diartikan juga kenikmatan-kenikmatan atau anugerah-anugerah, karunia-karunia yang memang kita tidak pernah meminta, tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita banyak sekali yang kita rasakan, yang kita miliki, anugerah-anugerah dari Allah, karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang memang kita tidak pernah memohon, tidak pernah meminta kepada Allah sama sekali, tapi ku Allah teh dipasihkeun ka urang gitu. Contoh yang sangat kita rasakan misalkan ya, biasanya ketika kita memiliki kenikmatan, kenikmatan itu akan terasa kita rasakan manakala ada sesuatu hal yang bermasalah yang ada pada diri kita. Contoh seperti pangintennya, kalau kita sebelumnya tidak pernah merasakan bagaimana kita punya mata. Akan tetapi ketika mata kita sudah bermasalah, maka di sana biasanya kita baru ingat bahwa kita itu diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus dengan penglihatannya. Begitu juga badan-badan yang lain atau anggota tubuh yang lain, kita tidak pernah merasakan bahwa itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan baru kita merasakan anugerah tersebut kita miliki, kita rasakan manakala sudah bermasalah. Nah, termasuk anugerah yang mungkin tidak pernah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ada di keluarga kita, pasangan kita, istri kita, suami kita ataupun anak-anak kita. Terkadang kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-minnah atau manna, yaitu anugerah yang tidak pernah dimohonkan, tidak pernah diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi yang lainnya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pada saat ini sedang melaksanakan ibadah saum, itu tidak makan dan tidak minum sangat kuat atau bisa berapa jam Pak ya? Dari mulai subuh sampai maghrib itu 13 jam ya. Nah itu kita tidak bisa atau mampu menahan makan dan minum. Nah, itu selama 13 atau 14 jam. Nah maksimalnya kita manusia tidak makan dan tidak minum, eta sabaraha dinten Pak. Urang lamun teu makan, teu ngaleut gitu nya. Tidak makan, tidak minum itu kemampuan kita berapa lama maksimalnya. Menurut penelitian kurang lebih kalau kita tidak makan, tidak minum sama sekali itu kurang lebih 5 sampai 8 hari kita mampu bertahan. Nah kalau kita misalkan tidak makan tapi bisa minum, itu sampai 1 bulan bisa gitu. Terus minum, nggak makan. Itu masih bisa. Tapi kalau kita tidak bernapas atau tidak bisa bernapas berapa lama Pak?
berapa hari gitu, berapa minggu. Ya, menurut penelitian bahwa manusia itu bisa bertahan, tidak bisa atau mampu bertahan tidak mendapatkan oksigen itu manusia kurang lebih 5 menit, 4 sampai 5 menit. Tapi apakah kita pernah kepada Allah Subhanahu wa taala memohon bagaimana kita supaya bisa bernapas? Kantos deh, Pak. Tacan kantos ya. Sugan orang teh enjing-enjing gitu ya, dari pagi memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba supaya bisa bernapas pada hari ini. Raraosan ma asa teu acan gitu. Tapi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang kita tidak pernah minta kepada Allah, tidak pernah memohon kepadanya. Tapi ku Allah Subhanahu wa taala dikasih gratis bernapas itu. Karena kalau kita harus membayar hanya untuk sekedar bernapas, mungkin kita pernah membahas, itu tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah mampu untuk membayarnya meskipun kita banyak harta. Karena manusia itu ketika bernapas kan Pak meriogikan oksigen sareng nitrogennya. Sabaraha sadinten manusia periogi oksigen teh? Kalau dihitung berapa? 2.880 liter kita sehari bernapas itu memerlukan oksigen 2.880 liter per hari. Nah bukan hanya oksigen tapi nitrogen juga. Manusia itu bernapas memerlukan nitrogen. Dan nitrogen yang dibutuhkan sehari oleh manusia itu 11.376 liter. Kalau kita coba bertanya ke apotek gitu ya, berapa harga oksigen 1 liter? Nah ini menurut harga yang lama, harga oksigen 1 liter itu 25.000 per liter. Jadi kalau kita sehari membutuhkan oksigen 2.880 dikali 25.000, sabaraha Pak? Nah, sekitar berapa? Itu 72 juta. Itu baru oksigen. Nah sementara nitrogen yang kita butuhkan tadi 11.376, menurut harga yang lama itu harga nitrogen 9.950 per liternya. Jadi kalau kita membutuhkan oksigen atau nitrogen 11.376 dikali 9.950 berapa? 113 juta 141.200 rupiah. Jadi kalau dihitung kebutuhan kita untuk hanya sekedar bernapas itu 72 juta yang oksigennya ditambah nitrogen 113 juta. Berarti seberapa? 185 juta. Nah itu hanya sekedar kita bisa bernapas. Eta teh mung sadinten Pak. Bunya ngan sadinten dah. Lamun kali sasasih dikalikan berarti 185 juta dikali 30 lah. Itu kurang lebih sekitar 5 miliar. Kalau kita harus membayar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hanya sekedar bernapas. Ari urang hirup di alam dunia ayeuna tos sabaraha lami? Aya anu 60, aya anu langkung. Tah lamun urang kedah mayar ka Allah Subhanahu wa taala untuk hanya sekedar bernapas, tentunya ini tidak akan pernah sanggup kita akan membayarnya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita memiliki harta yang banyak. Nah, oleh karena itu adalah merupakan bagian daripada anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anu teu pernah, yang kita tidak pernah memohon, kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Itulah yang dimaksud dengan manna atau minnah. Di dalam kehidupan kita juga sehari-hari, misalkan matahari itu sangat berguna bagi manusia.
akan tetapi kita tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan sinar matahari. Tetapi meskipun tidak diberikan atau tidak diminta, tidak dimohon, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada manusia. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 164 ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman, adalah diutusnya seorang rasul. Nah, ini anugerahnya yang paling besar. Kenapa diutus seorang rasul? Karena memang nanti seorang rasul itu akan membimbing kita, akan mengarahkan manusia sehingga manusia itu memiliki kesadaran, memiliki pengertian dan memiliki ilmu-ilmu pengetahuan, juga ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga mampu mensyukuri berbagai macam anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini di dalam surat Ali Imran ayat 164, anugerah yang diberikan kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman adalah id ba'asa fihim rasulan, ketika diutus seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Nah, ini anugerahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu adalah min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Artinya rasul yang diutus itu berasal dari bangsa manusia, bukan berasal dari bangsa selain manusia. Itulah anugerahnya. Karena kalau kita bayangkan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang diutus kepada manusia itu bukan berasal dari manusia itu sendiri, maka sudah dipastikan rasul tersebut itu tidak akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi manusia. Contoh palintannya, jika seandainya rasul itu diutus di bangsa jin gitu, tentu tidak akan ada yang namanya kauliyah, perkataan rasul, fi'liyah, perbuatan rasul. Sehingga ketika bertanya bagaimana misalkan praktek sholatnya, kan rasulnya juga tidak kelihatan karena diutusnya itu dari bangsa jin yang memang tidak sesuai atau berbeda alam dengan manusia itu sendiri. Nah, jadi anugerah yang sangat besar di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia itu seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, artinya dari bahasa manusia sendiri. Nah, oleh karena itu rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Nabi Muhammad. Di dalam surat Al-Furqan ayat 20 dinyatakan di sini, wa ma arsalnaka minal wa ma arsalna qablaka, dan kami tidak mengutus qablaka sebelummu minal mursalin, dari para utusan atau para rasul, illa, kecuali innahum la ya'kuluna ta'am, melainkan mereka sungguh memakan makanan, wa yamsuna fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Atasbiruna, maukah kamu bersabar? Wa kana rabbuka basiro, dan adalah Tuhanmu maha melihat. Ini surat Al-Furqan ayat 20 menegaskan bahwa rasul yang diutus bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi rasul-rasul yang sebelumnya juga itu adalah merupakan rasul yang min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, dari bangsa manusia itu sendiri. Sehingga ketika seorang rasul diutus dari kalangan manusia sendiri, maka itu gampang untuk menelaah, mengkaji, dan gampang untuk bergaul dengan manusia. Nah, itu anugerahnya. Nah, di sini disebutkan ada 4 tugas rasul yang diemban. Yang pertama adalah yatslu alaihim ayatihi,
membacakan ayat-ayatnya. Yang kedua, wa yuzakkihim, tazkiyah, membersihkan. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, ta'limul kitab, wal hikmata, dan ta'lim al-hikmah. Jadi ada 4 tugas yang diemban oleh seorang rasul ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat tugas ini insya Allah kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bulan Ramadan yang kita alami pada saat ini. Nah, apa tugas Rasul? Yang pertama adalah tilawat al-ayah. Jadi yatslu alaihim ayatihi, yaitu tilawatul ayat, membacakan ayat-ayat Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan tilawah? Di sini disebutkan menurut pendapat Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Fadil Quran halaman 71. At-tilawatu tahtasu bittibai kutubillahi al-munazzalah. Jadi yang namanya tilawah itu khusus dalam mengikuti kitab-kitab Allah, tarotan bil qiraati wa tarotan bil irtisami lima fiha. Kadang-kadang mengikuti bacaannya dan kadang-kadang mengikuti apa yang ada padanya, min amrin, berupa perintah, wa nahyin, juga larangan, wa targhibin, juga anjuran, wa tarhibin, serta ancaman. Au ma yatahamu fi, atau segala sesuatu yang dibayangkan, wa huwa akhassu minal qiraah, dan tilawah itu lebih khusus daripada qiraah. Faqulu tilawatin qiraatun wa laisa kullu qiraatin tilawah. Jadi setiap membaca, setiap tilawah itu membaca, tapi tidak setiap membaca itu tilawah. Jadi di dalam konteks bahasa Arab, arti membaca atau membaca itu bisa dengan lapad qoro'a, bisa juga dengan lapad tala yatlu tilawatan, yaitu membaca juga sama. Akan tetapi perbedaannya ketika qoro'a itu hanya sekedar membaca atau menggabungkan dari satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, sementara tilawah itu lebih mendalam daripada hanya sekedar membaca. Nah, oleh karena itu di dalam hadis, jangankan kita membaca dalam artian tilawah, yaitu lebih kepada mendalami, mengkaji makna isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan ketika kita hanya sekedar membaca, dalam Al-Quran itu memiliki berbagai macam karunia atau berbagai macam keutamaan. Karena kata Nabi Muhammad SAW, kita membaca dihitungnya itu pahalanya adalah per huruf, kan? La aqulu alif lam mim harpun, aku tidak mengatakan alif itu satu. Alif lam mim itu tidak mengatakan atau tidak dihitung satu, akan tetapi al alifu harpun, wal lamu harpun, wal mimu harpun, wal hasanatu bi asri amsalihha. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak hanya sekedar membaca saja tanpa mendalami isi kandungannya, itu sudah memiliki pahala yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi alif lam mim, nah itu dihitungnya 3. Berarti kalau kita membaca alif lam mim, ya 3 dikali 10 saja. Berarti 30 kebaikan yang telah kita dapatkan. Nah, kalau kita membaca misalkan Bismillahirrohmanirrohim, itu berapa huruf, Bu? Bismillahirrohmanirrohim deh. 19 ya. Berarti kalau 19 kita membaca Bismillahirrohmanirrohim, nah itu berarti 190 pahala yang telah kita dapatkan. Nah, kalau misalkan kita membaca surat Al-Fatihah dari mulai Bismillahirrohmanirrohim sampai waladdolin, nah itu berapa huruf, Pak? Kantos ngetang gitu. Dacannya, dacan sabaraha, Bu?
Biasanya ibu-ibu nusok rajin ngetang huruf mah gitu. Numutkeun tafsir Al-Lubab memang surat Al-Fatihah dari mulai Bismillahirrahmanirrahim dugi ka waladolin itu ada mi'ah isnani wa arbaun. Berarti mi'ah itu 100 mi'ah arba'atu wa mi'ah isnani wa arbaun berarti 142. 142. Berarti kalau kita membaca surat Al-Fatihah beres dari mulai bismillah sampai walad dolin berarti 142 dikali 10 saja. Berarti berapa Bu? 1420 kebaikan. Nah gitu. Sana bapak-bapak mah biasanya resep macate nu ponok-ponok. Nah, trikul biasanya. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falak, kul huwallahu ahad. Nah, berapa jumlah huruf yang ada pada surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas? Kantos ngetang. Tacannya. Nah, numbutkeun tafsir Al-Lubab bahwa jumlah huruf yang ada pada surat An-Nas itu ada sekitar tis'atun wa tis'una. Tis'atun itu 9, tis'una 90. Berarti 99. Nah, ketika kita membaca surat An-Nas dari mulai kul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas itu berarti 99 kali 10. Berarti 990 kebaikan yang telah kita dapatkan ketika kita hanya sekedar membaca saja. Nah, kalau misalkan surat Al-Falaq itu berapa? Surat Al-Falaq itu ada sekitar 74. 74 itu berarti arbaatun wa sab'una, 74. Berarti kalau kita membaca surat Al-Falaq, kul a'udzu birabbil falaq sampai beres, berarti itu 740 kebaikan yang telah kita dapatkan. Nah, anu paling resep biasanya orang surat Al-Ikhlas, surat Kulhu. Nah, sabaraha jumlahna Pak? Pami surat Kulhu. Kantos ngetang jumlah hurufna. Dacannya sabaraha? Eta mah dibalikeun. Pami tadi mah 74, ieu mah 47. 47 teh berarti sab'atun wa arba'una. Sab'atun 4, sab'atun 7, arbauna 40 47. Berarti kalau kita membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai beres berarti itu sudah mendapat 470 kebaikan. Nah, surat apa yang paling pondok Pak, yang paling pendek di dalam Al-Qur'an? Al-Kautsar. Sabaraha Pak jumlah hurufnya? Tacannya. Tacan kantos ngetang. Itu menurut tafsir Al-Lubab itu ada arbaatun wa isruna, ada 24 huruf. Berarti kalau kita membaca surat Al-Kautsar, inna a'toina Al-Kautsar sampai beres, berarti 24 kali 10, 240 kebaikan. Aduh, cenah Ustad, ibu mah tos tamat ya maca Al-Qur'an teh. Kan ibu-ibu mah rajin ya, Pak. Sami bapak-bapak ge rajin kan ya. Ayeuna tadarusan mah tos sabaraha wihan, Pak? Dugi ka ayeuna tos 2 balikan. Nah, berapa jumlah kebaikan yang akan kita raih apabila kita membaca dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas? Sabaraha jumlah huruf kenapa? Dacan kantosnya ngetangnya komo eta balangkung seueur cigana tadi wae nu alit kadang-kadang orang teu kantos ngetang. Menurut suatu riwayat Ibnu Abbas mengatakan bahwa jumlah huruf yang ada di dalam Al-Qur'an dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu beliau mengatakan ada 323.671. Seberapa? 323.671. Berarti upami urang ya, kalau kita membaca dari mulai Al-Fatihah sampai beres tamat gitunya khatam, berarti ketika kita hanya sekedar membaca itu sudah mendapat
300 atau 3.236.710 kebaikan. Ayatnya hanya sekedar membaca. Nah, komodei ya apalagi nanti kalau kita tingkatkan menjadi tilawah. Nah, tilawah ini adalah bagaimana kita mendalami makna-makna Al-Quran dan juga bagaimana kita mengkaji kemudian nanti kita menjalankan apa yang ada pada isi daripada Al-Quran tersebut. Makanya sebagai patokan yang namanya tilawah ini disebutkan di dalam surat As-Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar kamu menghayati ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi memang Al-Quran itu kalau kita pelajari, kalau kita kaji, itu adalah merupakan satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, yang mana mukjizat tersebut itu bisa kita pelajari, bisa kita lihat, dan bisa kita rasakan sampai saat ini. Karena yang namanya mukjizat itu kan secara garis besar ada dua. Ada yang disebut dengan mukjizat hissiyah. Mukjizat hissiyah itu artinya mukjizat yang hanya bisa dinikmati, hanya bisa dirasakan, hanya bisa dilihat oleh orang yang ada pada saat itu. Nah, itu mukjizat hissiyah mah. Jadi kalau misalkan Nabi Musa bisa membelah lautan, itu hanya bisa disaksikan, hanya bisa dilihat oleh orang yang ada pada saat itu. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika dibakar tapi tidak hangus, itu hanya bisa dilihat, hanya bisa disaksikan pada saat itu saja. Nah, sementara Al-Quran ini karena mukjizat yang termasuk kategori mukjizat maknawiyah, maka Al-Quran itu ketika pertama kali diturunkan sampai saat ini, bahkan nanti sampai akhir zaman, itu manusia atau umat manusia masih bisa melihatnya, masih bisa merasakannya, dan masih bisa mengambil manfaat dari mukjizat tersebut. Oleh karena itu pantas kalau di sini disebutkan bahwa Al-Quran itu mubarakun, penuh berkah, penuh kebaikan. Ketika kita tadi membaca Al-Quran hanya sekedar membaca saja, begitu banyak pahala yang telah kita dapatkan. Bahkan nanti kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safian li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi yang membacanya. Jadi ayeuna kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu di bulan Ramadan ini semangat untuk membaca Al-Quran, maka insya Allah bacaan yang kita lakukan tersebut itu menjadi sapian nanti pada hari kiamat. Kemudian juga nanti Al-Quran itu kita bisa mentadaburi. Jadi di sini disebutkan liyatadabbaru. Tadabur itu dabbaro atau tadabbaro ya tadabbaru tadabburon, itu akar katanya adalah dari kalimat dabaro atau dubur. Dubur itu sering diartikan bagian belakang. Oleh karena itu orang-orang yang mentadaburi Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan akibat akhir daripada ayat-ayat tersebut. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian di dalam Al-Quran tersebut ada perintah, maka perintah itu kita laksanakan. Begitu juga ketika kita membaca Al-Quran, maka di dalam Al-Quran tersebut ada yang namanya larangan, maka larangan itu kita hindari, kita jauhkan. Maka itu termasuk bagian orang-orang yang mentadaburi Al-Quran. Bahkan kesanahnya salah satu contoh orang yang mentadaburi itu ketika membaca Al-Quran bisa menangis gitu. Kantos ibu-ibu bapak-bapak maca Al-Quran dugi kan nangis? Kantos sih Pak, iraha Pak. Sedih gitu nya, cacan meser acuk lebaran terus maca Quran, aduh sedih gitu.
Nah, Rasul itu kan ketika dibacakan ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59 itu, ya, dibacakan oleh sahabat, kemudian beliau itu merunduk, ya, tungkul gitu Bu, Paknya. Nah, tidak lama kemudian setelah dibacakan ayat tersebut sambil merunduk, Rasulullah tiba-tiba keluar dari sela-sela jenggotnya itu air mata. Jadi Rasulullah teh nangis nalika dibacakan salah sawios ayat ku para sahabat. Nah, kantos orang keluar cai Pak nalika dibacakan ayat-ayat Allah, kantosnya tinggal we nuju Jumatan. Kan kadang-kadang orang nuju Jumatan sok tungkul gitu nya. Maka tidak lama kemudian keluarlah dari sela-sela bibirnya air. Nah, itu mah ngacai gitu nya. Sarua kan keluar cai nama gitu. Ngan pedah hari Nabi mah nangis tina soca caina teh keluar mah hari urang mah tina sela-sela bibir gitu nya. Sami keluar cai nama. Nah, itu sampai seperti itu salah satu di antara orang-orang yang mentadaburi Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an juga itu nanti bisa liyatadzakkar, berakal sehat itu mampu mengambil pelajaran. Bahkan Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk hidayah bukan hanya oleh orang-orang yang muslim, tapi oleh orang-orang yang non-muslim juga. Ketika mereka melakukan penelitian, ternyata penelitian yang mereka lakukan itu hasilnya itu memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya ada seorang ilmuwan yang orang Thailand ya, yang mengkaji masalah kulit, bahwa kulit manusia itu kan ada 3 lapisan. Nah, ketika kulit manusia itu sudah terkena luka bakar yang sangat mendalam, maka nanti tidak akan merasa lagi bagaimana sakitnya. Jadi lamun orang gitunya kena luka bakar, kulit kita itu kena luka bakar yang sangat parah, maka ketika kulit bagian atasnya itu sudah tidak ada mengelupas, tinggal bagian dalamnya itu, maka mual karaos nyeri teh jadi tos teu aya. Makanya oleh Al-Qur'an disebutkan kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan guirahu. Jadi ketika manusia di neraka itu disiksa, ketika sudah habis kulitnya, maka itu nanti akan diganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Supaya merasakan bagaimana sakitnya, pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat tersebut menunjukkan bahwa memang ketika kulit sudah habis bagian atasnya itu, ketika sudah terkena luka bakar tidak akan pernah terasa lagi sakit. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengganti lagi dengan kulit yang baru. Nah, ini salah satu ayat yang menjadi inspirasi ilmuwan tersebut menjadi masuk Islam. Nah, seurnya banyak lagi diantaranya, di antara laut kan ada air yang memang ada air asin, air tawar, tapi itu tidak menyatu, seperti ada garis gitu. Nah, itu salah seorang profesor dari Perancis, dia ahli selam. Ketika dia menyelam itu ternyata menemukan air di dalam laut itu yang memang berbeda rasa, ada yang asin dan ada yang tawar gitu. Itu tidak menyatu tapi seperti ada garis pemisah. Ternyata memang di dalam Al-Quran itu sudah dinyatakan di laut itu nanti ada air yang memang ada air asin dan air tawar yang memang tidak menyatu. Banyak lagi yang lainnya. Termasuk bagian sidik jari. Sidik jari manusia nyapanya? Ini kan sidik jari itu kan di dalam surat apa Qiyamah ya? Kata Allah bala qadirina ala anusawwiya banana. Bahkan kami itu mampu untuk menyusun manusia, menghidupkan manusia sampai ke jari-jarinya. Jadi manusia itu kan punya sidik jari ini berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Makanya kalau untuk mendeteksi ada kriminal dan lain sebagainya itu pakai sidik jari itu bisa kelihatan dan bisa ketahuan siapa pelakunya. Nah, itu sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Bahkan
Kalau kita pernah psikotes ya Bu ya, ibu atau bapak mungkin pernah atau punya anak melakukan psikotes. Psikotes itu biasanya ditanya gitu ya, kemudian dijawab. Nah, ini ada satu metode yang namanya metode sidik jari psikotes itu. Jadi 10 dari 10 jari kita itu ada alatnya ya, dari mulai jempol dugi ke beres, itu nanti kelihatan karakteristik anak kita itu, apakah dia pemalu, apakah dia periang atau lain sebagainya. Bahkan prestasi-prestasi dan anjuran studi dan juga pekerjaan yang dianjurkan itu sudah ketahuan dari sidik jari ini. Nah, itu dalam surat Al-Qiyamah memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkannya, dan ini menjadi pelajaran siapa ulul albab bagi orang-orang yang memang berakal, memiliki akal yang sehat. Nah, itu diantara bagian daripada tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tilawah al-ayah. Sehingga di sini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat dengan mengkaji, menggali dan apa yang terkandung di dalamnya. Nah, sementara sahabat itu memperhatikan, kemudian juga melahirkan amal perbuatan, yaitu dalam konteks hal ini tilawah melahirkan aspek ketauhidan, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas yang pertama yang diemban oleh Rasul itu adalah tilawatul ayah, membacakan ayat-ayat, sehingga dengan dibacakan ayat tadi maka para sahabat itu lahir nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada saat ini kita di bulan Ramadan ini juga sering mengkaji, menelaah ayat-ayat Allah yang insya Allah ketika membacanya itu akan melahirkan nilai-nilai ketauhidan, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tugas Rasul yang kedua adalah di sini disebutkan at-tazkiyah, membersihkan. Apa yang dibersihkan oleh Rasul? Di sini disebutkan Imam Ar-Raghib Al-Asbahani menyatakan asluz zakati an-nuwu al-hasil an barokatillahi ta'ala. Jadi asal daripada zakat itu adalah tumbuh dan berkembang. Al-hasil yang dihasilkan an barokatillah dari keberkahan Allah, wa yu'tabaru dzalika, dan di dalamnya termasuk bil umuri dunyawiyah wal ukhrawiyah, urusan-urusan dunia dan akhirat. Jadi asal tazkiyah itu diambil dari kalimat zaka yuzaki tazkiyah. Nah, itu artinya membersihkan. Nah, di sini disebutkan menurut Imam Al-Marughi dan Ibnu Al-Jauzi bahwa yang dimaksud dengan at-tazkiyah yang dilakukan oleh Rasul itu adalah tazkiyatul aqaid ar-radhifah wa tazkiyatil akhlak wa tazkiyatil mal. Jadi tazkiyah, membersihkan, yang dilakukan oleh Rasul itu ada 3. Yang pertama membersihkan akidah yang jelek, yang menyimpang, kemudian membersihkan akhlak, kemudian membersihkan harta. Nah, akidah apa yang dibersihkan oleh Rasul pada saat beliau diutus? Nah, itu akidah yang kotor. Apa saja akidah yang kotor? Adalah masyarakat jahiliyah pada saat itu ketika Rasul diutus adalah mereka penyembah terhadap berhala. Nah, itu akidahnya. Bahkan di kalangan masyarakat Arab itu sudah biasa ketika mereka membuat Tuhan dari makanan, kemudian disembah, manakala lapar, kemudian Tuhan itu dimakan gitu. Itu sudah biasa. Jantan ngadamel Tuhan tina korma, tina roti gitu. Terus disembah Tuhan eta teh, nalika lapar dituang, dimakan Tuhan itu. Nah, itu kebiasaan itu sudah merajalela di kalangan kaum jahiliyah pada saat itu.
Kemudian juga mereka memiliki keyakinan akidah yang menyimpang itu bahwa Tuhan atau Allah itu memiliki anak. Nah, seperti mereka mengatakan bahwa malaikat itu adalah merupakan anak Tuhan, anak Allah. Kalau orang-orang Nasrani kan mereka menganggap bahwa yang menjadi anak Allah itu adalah Isa ya. Isa. Kemudian ada juga yang lain mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah kalau orang Yahudi. Nah, itu keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Nah, dengan adanya Rasul, keyakinan tersebut dihilangkan, dibersihkan sehingga menjadi akidah yang lurus, akidah yang benar. Nah, kemudian juga yang dibersihkan oleh Rasul itu adalah akhlak. Akhlak yang kotor, akhlak yang jelek. Salah satu bentuk akhlak yang jelek yang dilakukan oleh bangsa Arab pada saat itu adalah merendahkan wanita. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 59. Jadi orang Arab pada saat itu ketika memiliki atau lahir seorang anak perempuan, maka mereka merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, bahkan sering terjadi ketika memiliki perempuan atau memiliki anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Dan jelas ini adalah merupakan akhlak yang kotor, akhlak yang tidak baik. Bahkan akhlak yang tidak baik yang dilakukan oleh bangsa Arab, orang-orang jahiliyah pada saat itu adalah menjadikan wanita itu sebagai warisan. Jadi kalau ada seorang suami kemudian dengan istri, nah suaminya atau bapaknya itu meninggal, maka ibunya itu diwariskan kepada anaknya. Jadi upami ya kalau anaknya itu cinta, maka ibunya itu boleh ditikah. Kalau tidak cinta, boleh dinikahkan sama yang lain gitu. Nah, itu adalah diantara akhlak-akhlak yang tercela yang ada pada saat itu. Nah, oleh karena itu dibersihkan oleh Rasul. Kemudian juga akhlak yang jelek yang biasa dilakukan oleh bangsa pada saat itu adalah meminum minuman keras, khamr. Nah, makanya dengan adanya Rasul, khamr itu diharamkan meskipun dengan secara bertahap. Dan akhirnya adalah ini surat Al-Maidah ayat 90. Karena ada 4 tahapan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan minuman keras atau khamr, termasuk nanti harta ya yang didapatkan oleh bangsa Arab yang merupakan harta yang tidak baik adalah harta yang didapatkan dari jalan riba. Bahkan di dalam penafsiran disebutkan bahwa orang-orang kafir jahiliyah ketika mereka mau berperang, maka persenjataannya itu dibeli berasal atau bersumber dari harta yang bersumber dari riba. Nah, itu diantara akhlak-akhlak yang jelek, kemudian juga harta-harta yang tidak baik yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa atau bangsa Arab pada saat itu. Nah, kejelekan-kejelekan tadi ini ditazkiyah, dibersihkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sampai saat ini masih ada gitu ya akidah yang kotor kan diurang oge seueur gitu, akhlak, bahkan dugi ka ayeuna harta yang sifatnya riba itu masih banyak. Terlebih lagi panginten ayeunanya banyak, ayeuna mah gampang pisan panginten panya bade namut artos teh aya istilahna naon pinjol, pinjaman online. Jadi tinggal klik ke orang teh. Tapi eta teh biasana banyak yang terjebak jalmi teh sampai ka mayarna berlipat-lipat, arina mutnangan sakedik mayarna berlipat-lipat ganda. Nah, itu adalah akhlak-akhlak atau yang ditazkiyah oleh Rasul baik dari aspek akidah, akhlak dan juga harta. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah ta'limul kitab. Jadi tugas Rasul itu adalah ta'limul kitab,
mengajarkan Alkitab yaitu Al-Quran. Nah, di sini disebutkan bahwa yang namanya ta'lim itu adalah ahtasu bima yakunu bitakririn wa taksirin. Jadi ta'lim itu adalah memberitahukan yang dilakukan secara berulang-ulang dan sesering mungkin hatta yahsula minhu asarun, sehingga berbekas padanya ilmu pinafsil muta'alim, pada diri muta'alim atau orang yang belajar atau anak didik. Wa ta'limu tanbihun nafsi litasawwuril ma'ani, dan ta'lim itu adalah menggugah dan mempersepsikan makna dalam pikiran. Nah, jadi tugas Rasul itu yang selanjutnya yang ketiga adalah ta'lim, di mana ta'lim ini adalah suatu proses pemberitahuan yang dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus dengan banyak gitu. Margi memang kalau kita lihat dalam konteks bahasa Arab, untuk pembelajaran itu nanti ada yang disebut dengan tadris, ya. Ada juga yang disebut dengan tarbiyah, tahdzib, ta'dib. Nah, itu ada juga di sini adalah ta'lim. Nah, kalau ta'lim ini sifatnya berulang-ulang, terus-menerus. Sehingga ketika dilakukan dengan terus-menerus itu akan berbekas pada yang belajar. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau menghadiri pengajian itu suka di majelis taklim gitu ya. Majelis taklim. Nah, ini supaya apa? Supaya kajian-kajiannya itu terus-menerus. Karena biasanya bapak-bapak, ibu-ibu kan sering lupa atau gampang lupa gitu. Oleh karena itu sering diingatkan, sering dikaji, sering dibahas sehingga menjadi berbekas pada dirinya. Nah, itu diantara hal yang berkaitan dengan ta'limul kitab. Jadi tugas Rasul itu adalah ta'limul kitab, mengajarkan Alkitab atau Al-Quran, yang mana pada saat ini, pada Ramadan kali ini, kita sama-sama belajar atau mengkaji Alkitab ini atau Al-Quran ini. Kemudian yang terakhir, tugas Rasul itu adalah ta'limul hikmah, mengajarkan hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Hikmah itu akar katanya dari hakama, wasumiyal hikmatu hikmatan li'annahu tamna'u minal jahli. Jadi hikmah itu akar katanya dari hakama, hakama itu bimakna mana'a, menghalangi. Makanya orang yang belajar hikmah itu adalah orang yang akan terhalang, terhindar minal jahli, daripada kebodohan. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa hikmah itu adalah al-ilmu wal amal. Jadi hikmah itu adalah ketika kita mengetahui suatu ilmu, lalu kemudian kita mengamalkan ilmu tersebut. Nah, itu yang disebut dengan hikmah. Nah, oleh karena itu, pada saat ini, pada bulan Ramadan ini, kita sama-sama mengkaji hikmah, mengkaji sunnah, sehingga ketika kita tahu bahwa ilmunya tersebut, lalu kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dari 4 tugas yang diemban oleh Rasulullah SAW, yang merupakan anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Nah, keempatnya ini kita lakukan, kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Dari mulai kita tilawatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian di bulan Ramadan ini kita tazkiyah, membersihkan akidah kita supaya benar-benar lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membersihkan akhlak kita, karena ketika kita saum bukan hanya menghindarkan diri dari hal-hal yang akan membatalkan saum, tapi menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan atau akhlak-akhlak yang akan mengurangi nilai ibadah saum kita. Begitu juga nanti pada saat bulan Ramadan ini, harta kita dibersihkan dengan mengeluarkan zakat mal dan lain sebagainya. Dan kemudian juga pada Ramadan kali ini kita sama-sama belajar Al-Quran, sama-sama mengkaji Al-Quran, juga kita sama-sama mengkaji sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga apabila kita melakukannya di bulan Ramadan ini, maka insya Allah karunia yang sangat besar itu kita akan dapat raih, kita akan dapat capai
karena mempraktekkan tugas yang diemban oleh Rasul yang memang di bulan Ramadan ini kita lakukan. Insya Allah kita akan mendapatkannya. Oleh karena itu para hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan isi kajian dari surat Ali Imran ayat 164 pada subuh kali ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, bisa menjadi ilmu bagi kita, dan bisa menjadi tuntunan untuk kita praktekkan terlebih lagi di bulan Ramadan yang kita rasakan atau alami pada saat ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.